Shalom, selamat malam semuanya. Kita masuk ke kelas belajar bersama mengenal sejarah manusia yang ke-19. Kita mulai. Beshem Ha'af Ben Veruah HaKodesh Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Mengenai sejarah manusia yang ke-19 ini adalah sesi ke-25 filosofi The Ancient Hebrew Wisdom. Dan untuk kali ini kita akan mengulang beberapa yang sudah kita pelajari. Dan kita akan fokus ke the origin of language, karena ini berkaitan dengan pertanyaan dan juga ada sanggahan dari apa yang sudah saya paparkan sebelumnya mengenai the origin of language. Adam sebagai makhluk yang berbicara. Dan kita semua sudah belajar mengenai the power of language dalam bahasan sejarah manusia yang ke-14. Kita tajamkan lagi di sini, di seri yang ke-19 ini. Dan apa yang kita pelajari itu berkaitan dengan bab ke-35 dari buku saya, Parashat Noah. Parashat Noah, bab yang ke-35. Dan nanti kita akan membahas mengenai bab akhir dari buku ini. Sehingga nanti kita bisa masuk ke bulan depan kita masuk ke bab ke-40 dari buku ini. Jadi buku ini berisi 40 bab. Ya, mengenai genealogi macam-macam bahasa, dan ini adalah salah satu penelitian dari Profesor Isaac Mosesen, seorang Hebrew linguist, yang dia mengatakan Gol haderechim derek Babel, all roads led from Babel. Jadi semua bahasa itu dari Babel, dari perpecahan peristiwa perpecahan bahasa di Babel. Dan saya bersama Profesor Isaac Mosesen telah menyusun sebuah buku. Ini adalah buku yang kami tulis bersama dan sudah kita bahas bersama-sama di Circle Indonesia mengenai isi buku ini. Bahasa Ibrani sebagai ibu bagi seluruh bahasa dunia, termasuk bahasa Indonesia yang dalam rumput Austronesian. Jadi Profesor Isaac Mosesen ini meneliti seluruh bahasa di dunia, macam-macam bahasa di dunia, dan hubungannya dengan bahasa asli manusia. Bahasa yang dipakai oleh Adam di Taman Eden. Nah, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Tagalog, dan bahasa apapun itu masuk di dalam penelitiannya. Ketika membahas bahasa Indonesia, beliau meminta saya untuk mendampingi untuk penelitiannya, dan kami menemukan 500 kata-kata yang terhubung dengan kata-kata idenik, kata-kata yang ada hubungannya dengan bahasa Ibrani. Dan bahasa manusia di bumi oleh kuasa Allah telah dijadikan menjadi berbagai macam bahasa sejak pengacauan Menara Babel. Maka pastilah ada yang menjadi ibu bagi semua bahasa-bahasa ini. Permulaannya tentulah bahasa yang digunakan oleh manusia di Taman Eden. Dan bahasa ini disebut oleh Prof. Isaac Mosesen sebagai bahasa idenik. Sehingga idenik adalah bahasa yang dipergunakan manusia di masa pengusirannya di Taman Eden. Dia tetap menggunakan bahasa itu dan terus digunakan pada era Nuh dan putra-putranya. Hingga nanti pada peristiwa di Babel, pada zamannya Nimrod. Pada zamannya Nimrod. Nimrod. Dan Prof. Mosesen mengatakan bahwa Kol haderechim derek Babel, all roads led from Babel. Pengacauan bahasa manusia idenik dari satu bahasa terpecah menjadi macam-macam bahasa bermula dari sini yang dicatat di dalam Kejadian pasal 11. Dan inilah genealogi bahasa-bahasa yang berbeda di dunia. Saya mengatakan tidak ada kitab suci manapun, tidak ada buku filsafat manapun yang bicara mengenai terpecahnya genealogi, terpecahnya bahasa-bahasa. Hanya Torah yang bicara mengenai bahasa ini. Nah, ungkapan saya mengenai nggak ada
buku lain, nggak ada kitab suci lain, nggak ada buku filsafat lain yang bicara mengenai genealogi terpecahnya bahasa. Ini disanggah oleh salah satu dari pengikut kelas ini, dan nanti kita akan bahas bersama-sama. Dan beliau menyanggah dengan menunjukkan banyak buku yang mengatakan banyak buku filsafat yang bicara mengenai awal mula mengenai bahasa-bahasa. Oke, kita nanti akan bahas bersama. Apakah buku-buku filsafat itu bicara seperti Alkitab bicara? Nah, kalau Alkitab bicara ini kan ada peristiwanya, ada kronologinya, ada waktunya kapan, dan kemudian ada TKP-nya, ada tempat kejadian perkaranya. Kenapa kok bisa berbeda-beda manusia ini tiba-tiba terpecah-pecah menjadi bahasa-bahasa yang lain. Nah, waktu itu saya ngomong, even Aristoteles tidak dapat bercerita sebagaimana Alkitab bicara. Nah, itu ada yang menyanggah. Nggak apa-apa, namanya kan kita sedang belajar. Jadi boleh Anda tidak setuju dengan apa yang saya paparkan. Kalau nggak setuju, silakan kita bisa berdiskusi. Saya tidak sedang berkhotbah. Kalau khotbah itu kan satu arah. Ngerti nggak ngerti, lu telan. Percaya nggak percaya, lu telan. Tapi kalau kita di sini kan kita sedang belajar. Anda boleh menyatakan ketidaksetujuan Anda ketika saya memaparkan sesuatu. Karena kita semua boleh untuk berhipotesis, kita boleh beropini. Ya, dalam keilmuan hipotesis salah itu boleh. Yang nggak boleh itu apa? Dalam keilmuan berbohong itu nggak boleh. Kalau salah boleh. Kalau seandainya Anda sebagai seorang ilmuwan, Anda berhipotesis secara salah nggak apa-apa, karena nanti akan ada ilmuwan yang lain akan mengoreksi hasil penelitian kita. Jadi penelitian yang salah itu bukan kebodohan, itu adalah proses dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi buku ini terdiri dari 6 bab, tipis saja, tidak seperti buku-buku saya yang lain, dan bisa dibaca. Dan kalau Anda mau tahu isinya, nanti Anda bisa melihat di waktu kita bedah buku, ya judulnya The Hidden Hebrew in Indonesian, dan ini bicara mengenai Lashon Gan Eden, bahasa yang ada di Eden. Nah, ini menarik. Kalau tadi kan Profesor Isaac Mosesen, dia kan orang Yahudi. Dia seorang linguis Israel. Kalau misalnya dia sebagai orang Yahudi dan dia ingin mengungkapkan supremasinya sebagai orang Yahudi, bangsa pilihan Allah, terus dia ngomong bahwa semua bahasa itu berasal dari bahasa Ibrani. Terus kemudian kita berseloroh, iya terang aja lu orang Yahudi. Sehingga kamu mengatakan bahwa semua bahasa berasal dari bahasa Ibrani. Nah, itu kan kata dari Profesor Isaac Mosesen. Nah, ini menarik. Ada seorang sejarawan Islam pada abad ke-13 namanya Abu Al-Fida. Dia memiliki catatan menarik dalam bukunya, ya, bahwa ada seorang yang bernama Eber. Siapa itu Eber? Eber itu adalah bapak dari bangsa Ibrani. Dari kata Eber muncul kata Ivrit, Eber, ya. Muncul kata Hebrew, muncul kata Ibrani. Nah, dan dia adalah bapak leluhur dari Bapak Abraham. Dia diizinkan untuk menjaga bahasa asli, yaitu bahasa Eber, bahasa Ibrani, ya, dari kata Eber muncul kata Ibrani. Dan Eber ini dikenan Tuhan karena Eber tidak mau mengambil bagian dari aksi yang dilakukan oleh Nimrod. Menarik. Ini yang ngomong bukan orang Kristen, yang ngomong bukan orang Yahudi, tetapi seorang sejarawan Islam. Dan ini memang kisah yang ekstra biblikal. Namun catatan ini menjadi sangat menarik bahwa orang Muslim pun memandang bahwa bahasa Ibrani sebagai muasal dari semua bahasa di dunia. Jadi Eber ini karena tidak mau bergabung dengan Nimrod untuk membangun menara Babel, maka Eber ini mendapatkan privilege dari Tuhan.
ketika bahasa itu dipecah oleh Tuhan pada peristiwa Babel, Eber diberikan privilege untuk tetap menggunakan bahasanya sendiri. Wow, ini tulisan dari Abu Alfida. Dan ini menguatkan hipotesis dari Profesor Mosesen bahwa bahasa Ibrani adalah ibu dari semua bahasa-bahasa di dunia. Ya, Anda bisa menggoogle nanti tulisannya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang berjudul The Concise History of Humanity. Nanti Anda bisa menggoogle ya. Sudah ada ini, sudah di-scan bukunya Abu Alfida ini. Nah, ini adalah situsnya. Anda nanti bisa Google carinya di mana atau Anda catat sekarang ya, www.log.gov di sini ya. The Concise History of Humanity. Dia bercerita mengenai Eber yang diperkenankan Allah tetap menggunakan bahasanya pada peristiwa Menara Babel. Nah, dan ini yang sudah kita pelajari bahwa Nuh, tentu saja Nuh lahir ketika bahasa itu belum terpecah. Berarti bahasanya Nuh sama dengan bahasanya Adam. Nah, dan kemudian Nuh memiliki 3 putra. Dari 3 putra lahir bangsa-bangsa di dunia. Mereka terdiri dari 70 keturunan. Dan itulah terurai bangsa-bangsa di dunia dari 70 keturunan Nuh. Sehingga angka 70 adalah angka bagi global dunia. Lambang angka bagi global dunia. Perhatikan di sini Sem, dari rumpun Sem muncul nanti kata Semitik. Dan di situ nanti ada Eber. Nah, berarti Eber ini adalah keturunan dari Sem. Berarti dia rumpun Semitik. Dari Eber ini nanti memperanakkan 2 orang anak laki-laki, Pelek dan Yoktan. Yoktan ini adalah bapak moyangnya orang-orang Arab. Dari Pelek muncul Abraham. Nah, Tuhan memilih garis kenabian di sini. Pelek Abraham, dan Abraham memiliki beberapa istri. Nah, dari istri yang bernama Sarah, nanti terpilih Ishak, nanti terpilih Yakub, nanti ada bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan Yoktan? Nah, Yoktan melahirkan bangsa-bangsa Arab yang kemudian ada berkawin campur dengan siapa? Dengan Ismail. Nah, makanya kalau teman Muslim mengklaim agama mereka bahwa mereka berasal dari rumpun Ismail, dari tabel bangsa-bangsa ini bisa diterima. Tentu saja ada banyak pro kontranya. Tapi untuk kita pembelajaran kita secara simpel ini bisa diterima ya. Kalau mau berdebat silakan, tapi saya bisa menerima tabel bangsa-bangsa ini. Jadi bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aram ya adalah sister language. Masuk dalam Semitic language. Apa itu Semitic? Rumpun Sem, putranya Nuh. Ya, ada Yoktan, ada Pelek yang melahirkan bangsa-bangsa Arab dan juga bangsa-bangsa keturunan Abraham yang di antara mereka dapat berkawin campur. Kalau tadi kita belajar mengenai sejarah yang ditulis oleh Abu Alfida, ini ada kitab tradisinya orang Yahudi di Kuzari 2 ayat 68 juga menceritakan hal yang sama dengan yang ditulis oleh Abu Alfida tadi. Jadi apa yang ditulis oleh Abu Alfida berasal dari Kuzari 2 pasal 68 ya. Yang artinya di sini Abu Alfida bisa menerima apa yang dicatat di dalam kitab tradisi Yahudi yaitu Kuzari pasal 2. Kalau Anda mau membaca isinya secara online, Anda bisa membacanya di Sefaria Library. Jadi dalam Jewish tradition, Eber menolak untuk turut serta membangun menara Babel. Dan dari situ Eber diperkenankan Allah untuk tetap menggunakan bahasanya sebelumnya,
yaitu bahasa yang sama yang digunakan oleh Nuh, bahasa yang sama yang digunakan oleh Adam. Berarti bahasa Eber adalah bahasa yang sama yang digunakan oleh Adam. Sehingga orang-orang Yahudi menganggap bahwa bahasa Ibrani adalah Ivrit Hu Lashon HaKodesh. Bahasa Ibrani adalah bahasa kudus. Ivrit Hi Shafat Shemit. Bahasa Ibrani adalah bahasa kaum Semit. Ivrit Israelit Kesavaen. Bahasa Ibrani sebagai bahasa Israel dan juga sebagai bahasa ibu. Dan kita sudah memahami kenapa kok Eber bisa speak up, ya, dari kata pesak dan kata perek, ya. Kalau Anda masih mengikuti, ingat bahwa kita sudah belajar mengenai wordplay. Nah, jadi apa yang dituliskan oleh orang-orang Yahudi, dipercaya oleh orang-orang Yahudi, mereka menganggap bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa kudus. Karena itu bahasa yang digunakan Tuhan untuk bicara kepada Adam, bahasa yang digunakan oleh Tuhan bicara kepada Sem, bahasa yang digunakan oleh Tuhan bicara kepada Abraham dan semua keturunannya. Sehingga bahasa Ibrani dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai bahasa yang kudus. Nah, jadi inilah silsilah Adam dan Nuh dan Set. Set melahirkan orang-orang saleh sampai nanti ada Sem, muncul rumpun Semitik. Nah, Anda lihat di sini bahasanya Adam pakai bahasa apa Adam? Pakai bahasa Iden. Nah, kemudian ada Set, ada Enos, ada Henok, nanti muncul Nuh sebelum bencana air bah. Nah, dari Nuh memperanakkan Ham, Yafet, dan Sem. Nah, dari Sem Tuhan memilih garis secara khusus sebagai garis mesianik, sehingga di sini nanti dari Sem ada Arpaksyad, ada Sela, ada Eber, ya, dari rumpunya Sem. Nanti dari Eber muncul Pelek sampai ke Tera. Tera siapa Tera? Tera bapaknya Abraham. Nah, di sini Abraham, ya, dia lahir di sini di generasi selanjutnya. Tetapi perhatikan dari timeline ini. Ada kemungkinan Abraham itu bertemu dengan bapak leluhurnya, yaitu siapa? Nuh. Ada kemungkinan. Dan ada pemahaman, ya. Ini pemahaman. Jadi ini bukan kemutlakan. Bahwa Melkisedek yang memberkati Abraham itu dipandang oleh orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi sebagai Sem. Jadi Melkisedek itu Sem, menurut kepercayaannya orang Yahudi. Mungkin nggak Abraham itu bertemu dengan nenek moyangnya sendiri, yaitu Sem? Mungkin kalau kita melihat timeline ini. Bahkan kalau Anda lihat, Abraham itu berumur 175 tahun. Sem berumur 602 tahun. Bahkan umurnya Sem lebih panjang. Bahkan setelah Abraham mati. Ya, menarik ini. Jadi artinya di sini, bahasanya Eber, bahasanya Nuh, bahasanya Abraham, Ibrahim, ya. Bahasanya Ibrahim, Ibrahim bicara dalam bahasa Ibrani. Dan keturunan Ibrahim yang diturunkan melalui Ishak dan Yakub, bahasanya orang-orang Israel menggunakan bahasa yang sama yang digunakan oleh Abraham. Makanya tadi kalau Profesor Isaac Mosesen berkata bahwa Kol Haderechim Derek Bavel, bahwa bahasa Idenik menurunkan bahasa Ibrani, dan sehingga bahasa Ibrani menjadi ibu bagi semua bahasa-bahasa di dunia, walaupun bahasa-bahasa ini kemudian terpecah, tetapi ada yang menjadi bahasa asal mulanya, yaitu bahasa Idenik. Ya, menarik. Jadi bahasa Idenik, cara penelitiannya itu bisa dari persamaan bunyi, bisa sense-nya, jadi bisa kebanyakan sih kita meneliti dari sisi persamaan bunyinya, hampir mirip-mirip. Dan memang Tuhan saja sang pencipta bahasa, ya.
Perhatikan, semua teknologi di dunia ini itu berasal dari coding. Beberapa bulan lalu ada seorang anak umur 8 atau 12 tahun, saya lupa ya, antara pokoknya masih masih sangat belia sekali. Seorang anak dari Cungkuo dari China itu dia bisa membuat roket ya dengan didahului dia menyusun 12 baris 12 baris kode, baru dia menciptakan sebuah teknologi yaitu roket itu. Yang artinya semua teknologi di dunia ini berasal dari kode. Anda tahu siapa pencipta dari komputer modern? Siapa? Alan Turing. Dan Alan Turing adalah seorang ahli matematika. Kalau ahli matematika berarti dia ahli coding. Sama juga. Dan semua urusan programming itu ada bahasa programmingnya kan? Nah, itulah kenapa bahasa diciptakan dulu oleh Tuhan. Ya, Anda tahu kenapa kok Adam itu tiba-tiba bisa bicara? Kapan Tuhan ngajarin dia bicara? Ya, kapan kalau anak-anak kecil itu diajarin bicara, mama, papa. Tapi Adam itu nggak punya guru atau seperti ibu yang ngajarin dia bicara kan? Tiba-tiba dia bisa bicara, tiba-tiba dia bisa menamai binatang-binatang itu. Nah, dari mana bahasa itu muncul? Siapa yang menciptakan bahasa? Nah, ini menarik. Makanya saya encourage kita semua, kalau kita belajar mengenai Alkitab, baiklah kita mulai belajar membaca aksara bahasa Ibraninya. Karena di dalam bahasa Ibrani, Anda nanti bisa mendapatkan banyak hal yang jauh lebih dalam. Kalau misalnya Kejadian 1 ayat 1, bahasa Indonesianya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. That's it. Ya udah, itu aja artinya. Bahasa Inggrisnya, in the beginning, God created heaven and earth. That's it. Nggak ada arti lainnya lagi. Tapi kalau Anda membaca naskah bahasa Ibraninya, satu ayat ini memiliki 70 wajah. Itu namanya Shiv'im Panim La Torah. Bahwa Torah itu memiliki 70 wajah. Bisa dibaca dalam berbagai sisi karena orang Ibrani membaca kitab Torah tidak hanya di dalam kata-kata dan kalimatnya, tetapi dalam gugusan hurufnya. Dan orang Ibrani tidak membaca in the beginning, tetapi in a beginning. Apa bedanya in a beginning dan in the beginning? Quite different. Karena kalau dibaca sebagai in a beginning, berarti penciptaan alam semesta ini adalah suatu permulaan saja, tapi bukan mula dari segala sesuatu. Kenapa orang Ibrani tidak membaca in the beginning, tetapi in a beginning? Perhatikan ilustrasi ini. Ini ilustrasi yang sering saya pakai. Semoga bisa membuat kita berimajinasi bahwa Tuhan itu Allah yang maha besar. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Allah sudah ada dong. Surga tempat Allah bertata sudah ada dong. Para malaikat sudah ada. Barulah kemudian Tuhan menciptakan langit dan bumi. Maka penciptaan langit dan bumi bukan in the beginning, bukan permulaan dari segala sesuatu, tetapi hanya in a beginning. Karena the beginning dari segala sesuatu ya Allah sendiri. Makanya bacanya itu in a beginning, Bereshit. Kalau Bereshit itu artinya in a beginning. Kalau in the beginning Bereshit, tapi nggak ada orang-orang Yahudi membacanya dengan Bereshit, tapi membacanya dengan Bereshit. Dan ini merupakan genealogi monotheism, bahwa hanya Elohim saja yang menciptakan bara. Nah, jadi ini adalah genealogi monotheism. Kenapa tiba-tiba nanti ada kalimat syahadat, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hei dengar orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, hukum Shema. Itu kan kalimat syahadatnya orang Yahudi. Nah, kalau ada deklarasi, harus ada
Dasarnya dong. Dasarnya di mana? Dasarnya di Kejadian 1 ayat 1 bahwa hanya Elohim saja pencipta langit dan bumi. Dan kalau kita baca ini, ya, saya harus mengulang supaya kita fresh lagi dengan apa yang sudah kita pelajari sampai di sesi 19 ini. Bahwa Tuhan menciptakan bahasa, huruf, dan angka di mana? Di mana? Justru pada permulaan. Ya, perhatikan semua teknologi di dunia itu berasal dari coding. Coding dulu, program dulu, baru kemudian ada aplikasi. Ya, saya pernah bercerita, Mark Zuckerberg ketika menciptakan apps Facebook, dia bersama 5 temannya, dan 5 temannya itu semuanya adalah ahli matematika. Berarti mereka semua adalah ahli coding. Nah, ini juga sama. Bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta? Kapan Tuhan menciptakan bahasa, huruf, dan angka? Kenapa tiba-tiba Adam bisa bicara? Karena Tuhan sudah menciptakan bahasa. Sejak kapan? Sejak Kitab Kejadian 1 ayat 1. Di mana? Nah, makanya kita harus membaca dengan coding yang harus didecode, ya. Bereshit bara Elohim et. Nah, ini kan bisa dibaca et. Et itu bisa dibaca sebagai DDO, tetapi kita bisa membacanya ini sebagai kode. Alef Taf. Jadi saya bisa membacanya begini. Bereshit bara, pada mulanya. Bereshit bara Elohim, pada mulanya Allah menciptakan. Menciptakan apa? Alef Taf. Hasyamayim, langit itu. V, Alef Taf. Kenapa kok ada 2 Alef Taf? Ya. Alef Taf pertama itu merujuk kepada bahasa dan huruf, kemudian angka. Karena aksara Ibrani itu adalah piktogram, adalah ideogram. Ya. Nah, bahwa huruf Paleo Hebrew, kalau yang klasik itu seperti ini yang kita baca di dalam salinan-salinan kitab suci. Tetapi huruf paleonya, di mana dulu Musa menulis dalam Paleo Hebrew, Alef itu aluf, kepala gerbong. Aluf itu champion, kepala, ya, berarti mula. Nah, dan aluf itu bernilai 1. Nah, ini artinya ada angka di sini. Tuhan sudah menciptakan angka di Kejadian 1 ayat 1. Tuhan sudah menciptakan alef, huruf pertama, alef sampai taf. Jadi kapan Tuhan menciptakan bahasa, huruf, dan angka? Hanya bisa dibaca dalam bahasa Ibrani, naskah Ibraninya. Bereshit bara Elohim et alef taf. Dari alef sampai taf, dari A sampai Z. Kenapa ada istilah alefbet? Kenapa ada istilah alfabet? Kata alfabet itu berasal dari gugusan huruf Ibrani alefbet. Jadi pelajaran kita malam ini nanti akan saya pecah menjadi 2 karena materinya panjang sekali, ya. Setelah sesi pertama kita bisa bertanya jawab, kemudian saya melanjutkan pada bahasan bab ke-9 dari Parasyat Noah, ya. Jadi di sini Kejadian 1 ayat 1 dipandang oleh orang Yahudi sebagai penciptaan bahasa, huruf, dan angka. Nah, kemudian ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, ya. Vayitzer Adonai Elohim et Ha'adam. Dan Tuhan membentuk manusia itu dari apa? Afar min ha'adama. Debu yang dari tanah. Fayipak be'apaf. Dan dia menghembuskan nishmat chaim, nafas kehidupan. Fayehi ha'adam lenefesh haya. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kenapa hanya Adam yang dihembusi oleh Tuhan dengan nishmat chaim, dengan nafas kehidupan?
dengan roh kehidupan. Nah, karena hanya Adam yang mendapatkan unsur Elohim, ya, kita sudah belajar mengenai ilmu notarikon, ilmu filsafat angka, ya. Nah, frasa terakhir, Vayehi ha-Adam lenefesh chaya, diterjemahkan oleh Rabbi Jonathan ben Uziel. Siapa itu Rabbi Jonathan ben Uziel? Dia adalah murid terbaik dari Beit Hillel. Dia menerjemahkan Vayehi ha-Adam lenefesh chaya di dalam bahasa Aram menjadi di Adam le ruah mimalela. Dan manusia itu menjadi roh yang berbicara. Hanya Adam yang bisa berbicara. Nah, jadi kehebatan manusia yang nggak sama dengan makhluk-makhluk lainnya, yaitu Adam yang bisa berbicara. Kenapa dia bisa berbicara? Karena ada hembusan nismat hayim dari Tuhan, yang dimana Tuhan saat itu sudah menciptakan bahasanya dulu. Jadi kapan Tuhan menyematkan bahasa huruf dan angka ke dalam, didownload ke dalam diri Adam? Nah, ditulis, dicatat di dalam Kejadian 2 ayat 7. Maka manusia tiba-tiba bisa bicara. Tiba-tiba bisa menamai binatang-binatang yang dibawa kepadanya, sehingga apa yang Adam sebut saat itu sebagai nama binatang, itulah yang dipakai hingga hari ini. Jadi kekuatan pertama yang diberikan Tuhan Allah kepada Adam adalah kekuatan menggunakan logikanya, logos. Apa itu logos? Kata-kata, kan? Kata-kata, logika. Yaitu ucapan di mulutnya. Kekuatan perkataan logos, yang dari logos muncul kata logika, itulah yang diberikan Tuhan kepada Adam. Yang memberi Adam kemampuan untuk menamai binatang. Jadi kitab Torah yang kelihatannya sederhana, ternyata nggak sederhana kalau kita membacanya dalam bahasa asli Alkitab. Itulah the beauty of the text. Secara anatomi tubuh, manusia berbeda dengan simpase. Manusia berbeda dengan orangutan. Manusia berbeda dengan bentuk-bentuk binatang lain yang mirip dengan manusia. Kan ada juga yang mirip dengan manusia. Apa itu? Beruang madu yang jalannya tegak kayak manusia, kan? Tapi ada yang nggak mereka punyai, yaitu apa? Hyoid bone. Dan ini, hyoid bone ini yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Itulah yang membuat manusia menjadi spesies khusus. Tuhan itu tidak hanya menenun tubuh kita yang rumit, tetapi kita sebagai spesies khusus memiliki struktur tulang yang berbeda dengan simpase. Makanya, kalaupun ada seorang pemikir, yaitu Charles Darwin, yang mengatakan bahwa simpanse dan manusia memiliki nenek moyang yang sama, tapi kalau kita teliti, ya, diteliti dari struktur tulang manusia, ada yang nggak dipunyai oleh simpanse, yaitu apa? Hyoid bone, tulang bicara, yang lidah kita itu bisa memberikan banyak lagi bunyi, bukan hanya berbicara, bahkan bisa menyanyi, ya kan? Itu nggak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain selain manusia. Nah, jadi kalau ada teori evolusi, ya, yang sebenarnya itu adalah suatu hipotesis saja. Nah, hipotesis ini masih ada di dalam banyak pertanyaan. Kenapa kok dilalah? Nah, makanya kan saya bilang teori evolusi itu adalah teori dilalah di antara semua simpanse, kera, dan yang lain-lain. Dilalah ada yang bisa bicara. Dilalah ini emangnya bisa terjadi dengan sendirinya? Tentu saja tidak dong. Tentu saja ada perancangnya. Siapa perancangnya? Ya Tuhan. Ya. Jadi itulah pernyataan di dalam Alkitab, walaupun Alkitab itu bukan buku sains, tetapi ada yang beda. Bahwa ketika Tuhan menghembusi hidung Adam dengan nishmat hayim, itu membuat Vayehi Adam lenefesh haya, yang membuat Adam menjadi makhluk yang berbicara.
Jadi teori munculnya makhluk hidup yang tidak sengaja, yaitu dengan adanya evolusi panjang dilalah ada yang tiba-tiba bisa bicara. Nah, itu teori dilalah. Tapi nggak apa-apa, ini kan suatu perjalanan keilmuan. Makanya yang namanya ilmu itu boleh salah. Makanya ilmu itu nanti disempurnakan oleh penemuan-penemuan ilmuwan selanjutnya. Ilmu yang nggak boleh itu apa? Berbohong. Oke. Jadi inilah ada tulang yang tersangkut di tenggorokan, dan ini tentu saja tidak terjadi secara dilalah. Pasti ada perancangnya yang membuat manusia dengan hewan-hewan lain itu berbeda walaupun bentuk tubuhnya mirip. Ya. Nah, dan kita sudah mempelajari bersama dalam Kejadian 1 ayat 1, Tuhan menciptakan bahasa, huruf, dan angka. Kemudian ketika Tuhan tidak berkenan dengan satu orang yang super power, yang almighty seperti Nimrod, dari keturunan Ham, kemudian di situ Tuhan memecah bahasa-bahasa menjadi terurai 70 bahasa sebagai lambang global dunia. Dan kemudian ada satu bahasa tentu yang menjadi ibu bagi semua bahasa itu. Dan itu masuk di dalam penelitiannya orang-orang Yahudi yang dicatat di dalam Ghazali 68 dan juga kemudian diserap oleh seorang sejarawan Islam namanya Abu Al-Fida, dan ini juga masuk dalam penelitiannya Profesor Isaac Mosesen yang kami bersama menulis dalam buku The Hidden Hebrew in Indonesian. Dan kita menemukan ada 500 kata-kata yang terhubung dengan bahasa Ibrani. Tentu saja ini akan lebih dari 500. Kalau Anda mau meneruskan penelitian kami, silakan. Ya, mungkin Anda menemukan 200 lagi. Mungkin yang lain menemukan 300 lagi. Bisa loh ribuan, bisa. Tapi kalau nungguin ribuan kan lama. Ya udah 500 aja dirilis dulu. Mungkin di antara kita ada yang mau meneruskan penelitian ini. Saya dengan senang hati mengenalkan Anda pada Profesor Isaac Mosesen untuk kita dapat teliti bersama-sama. Ya. Nah, jadi kitab Torah menjelaskan sejarah manusia, bagaimana genealogi bahasa pertama kali muncul di antara manusia, yaitu generasi awal Adam. Dan hal ini tidak dibahas oleh filsuf manapun dan kitab suci manapun kecuali Torah. Demikian juga genealogi mengenai munculnya bahasa-bahasa yang berbeda. Sejarah mengenai perpecahan bahasa yang berasal dari satu bahasa. Dan sejarah mengenai terpecahnya bahasa menjadi banyak bahasa hanya ada di dalam Torah. Kitab Torah. Dalam peristiwa Menara Babel. Dan ini merupakan peristiwa sejarah. Dan hal ini tidak dibahas oleh filsuf manapun, tidak dibahas dalam kitab suci manapun kecuali Torah. Maka kitab genealogi, kitab Kejadian adalah kitab genealogi, nulis genealogi apapun, you name it, kita sudah membuktikan itu bersama dalam sejarah manusia ini. Sejarah monoteisme, Kejadian 1 ayat 1. Sejarah terjadinya air, Kejadian 1 ayat 1. Sejarah genealogi bahasa, huruf, dan angka, Kejadian 1 ayat 1. Genealogi cakrawala, genealogi tumbuhan, genealogi penciptaan benda-benda penerang yang menjadi tanda-tanda bagi bulan-bulan dan tahun-tahun, ya. Dan itulah genealogi kalender, genealogi binatang, genealogi berkat, genealogi pernikahan, genealogi sumpah. Kita sudah mempelajari ini juga. Genealogi hujan, kapan hujan pertama kali ada pada zaman Nuh. Kapan terjadinya pecahnya benua-benua. Dulunya itu kan hanya satu kontinen, tapi kemudian terpecah menjadi banyak kontinen, banyak benua-benua. Kapan? Pada peristiwa banjir Nuh. Dan kemudian genealogi terpecahnya bahasa-bahasa juga ada di kitab Kejadian. Maka kitab Kejadian adalah kitab genealogi. You name it. Ya, kalau Anda baca dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sederhana. Tapi kalau Anda
membacanya dalam bahasa Ibrani secara coding itu akan rumit sekali. Nah, ini yang menyanggah saya mengenai perkataan saya tadi, nggak ada buku filsafat manapun, nggak ada kitab suci manapun bicara mengenai sejarah terpecahnya bahasa-bahasa atau terciptanya bahasa-bahasa. Kemudian saya diberikan beberapa banyak catatan-catatan mengenai buku-buku filsafat yang membahas mengenai asal-usul bahasa yang hubungannya dengan realitas. Misalnya ada Dekrat, Dekratik, Decratilus, kemudian ada De Interpretatione. Mohon bersabar, nanti pertanyaannya ya. Izinkan saya menyelesaikan ini dulu. Jadi jangan raise hand dulu. Ya, kemudian ada Essay on the Origin of Language. Kemudian ada Philosophical Investigation. Dan ada banyak buku-buku yang mencatat atau ini merupakan opini para filsuf mengenai bahasa. Apakah mereka mencatat sebagaimana Alkitab mencatat peristiwa terjadinya bahasa atau peristiwa terjadinya perpecahan bahasa? Ya, kalau kita membaca dalam Kejadian 1 ayat 1 tadi, Tuhan betul-betul menciptakan bahasa, huruf, dan angka. Kalau kita membacanya dalam bahasa Ibrani, naskah Ibraninya, ya, dan juga terjadinya perpecahan bahasa. Sehingga diksi yang saya berikan tadi disanggah dengan adanya buku-buku ini. Oke, kita pelajari satu persatu. Apa sih tulisan dari Platon, Kratilus? Ya, Kratilus ini adalah suatu bentuk dialog yang membahas asal-usul bahasa, asal-usul dan sifat bahasa, terutama apakah hubungan antara kata yang bersifat alami, fusis atau konvensional, nomos. Dan dialog ini melibatkan 3 tokoh utama. Ada Hermogenes, ada Kratilus, ada Socrates. Nah, mereka sedang bercakap-cakap, sedang berdiskusi. Nah, bentuk diskusinya ini kemudian ada di dalam tulisan Platon di sini. Jadi, Kratilus hanya secara implisit membahas asal-usul bahasa. Jadi ini adalah opini dan hipotesis saja. Ini bukan peristiwa sejarah. Berbeda dengan Alkitab yang bicara mengenai kronologi penciptaan. Bahwa bahasa, huruf, dan angka diciptakan oleh Tuhan sejak mulanya, sejak Kejadian 1 ayat 1. Pecahnya kapan? Di dalam Kejadian pasal 11. Ini akan tentu saja beda dengan apa yang ada di dalam catatan Platon di sini dalam buku yang berjudul Kratilus, ya. Dan Platon di sini tidak memberikan teori definitif tentang bagaimana bahasa pertama kali muncul, melainkan lebih fokus pada sifat hubungan antara kata dan makna. Jadi seandainya diksi saya tadi mengenai kitab Kejadian sebagai kitab genealogi dari bahasa, ini nggak apple to apple, ya. Nggak apple to apple dengan kitab Torah. Jadi ini nggak bisa dibandingkan. Ini kan hanya opini, ini kan hanya hipotesis dari para pemikir, ya. Tapi saya bukannya berarti saya merendahkan itu, enggak. Ini tetap saja menjadi hal yang bagus untuk melatih logika kita. Tetapi ini bukan seperti apa yang dicatat di dalam Alkitab bahwa Tuhan menciptakan bahasa. Nah, di sini kan tidak bicara secara jelas apa itu asal-usul bahasa, kapan asal-usul bahasa itu ada. Ya kan? Ini hanya secara implisit membahas asal-usul bahasa. Nah, kemudian yang kedua, ya, De Interpretatione, ya, karya dari Aristoteles. Nah, dia kadang-kadang disebut sebagai ahli bahasa, ya, yang membagi grammar bahasa Yunani sejak mulanya itu sejak Aristoteles. Siapa itu Aristoteles? Gurunya Alexander Agung. Kenapa Alexander Agung begitu hebat? Ya, karena dia muridnya Aristoteles. Ya. Nah,
Di sini Aristoteles menjelaskan bagaimana kata-kata dan kalimat merepresentasikan pemikiran manusia serta bagaimana pernyataan bisa bernilai benar atau salah. Ia membahas konsep seperti onoma, nama, dan kata kerja, rema, dan proposisi logos yang menjadi dasar dari logika dan linguistik filosofis. Apakah ini bicara mengenai penciptaan bahasa yang sehingga manusia itu bisa berkata-kata, sehingga struktur anatomi tubuh manusia juga berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Ada hyoid bone. Di sini tentu saja tidak seperti Alkitab menulis bahwa ada perancangnya yang utama, yaitu siapa? Allah. Ya, jadi ini tentu saja juga tidak apple to apple jika dibandingkan dengan kitab genealogi, yaitu kitab Kejadian. Sekarang buku yang ketiga, Essay on the Origin of Languages, ditulis oleh Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1619. Apakah ini juga menulis bagaimana bahasa itu pertama kali muncul dan kenapa pecah? Kan juga tidak seperti Alkitab menulis kan? Di sini Rousseau hanya membahas asal-usul bahasa. Kenapa kok bisa berbeda-beda? Bahwa Rousseau berargumen bahwa bahasa pertama kali muncul bukan karena manusia perlu bertahan hidup, tetapi karena manusia ingin mengungkapkan perasaannya, emosinya, ya. Dan menurutnya bahasa awal lebih bersifat puitis dan musikal dibandingkan dengan bahasa modern yang lebih logis dan analitis. Ini juga hanya opini. Ini juga hanya hipotesis. Ini bukan bicara mengenai kronologi penciptaan, ini bukan bicara mengenai bagaimana manusia awal mula-mula bisa berbahasa, ya. Dan pandangan ini mencerminkan perspektifnya tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi perkembangan budayanya, juga bagaimana berkomunikasi. Tapi buku ini tidak menjelaskan bagaimana kata-kata pertama kali muncul secara biologis atau kognitif, melainkan mengapa manusia mulai berbicara dan bagaimana bahasa itu berkembang secara sosial. Pendekatannya itu hanya bersifat filosofis, antropologis budaya, bukan linguistik secara ilmiah. Jadi ini hanya juga. Dan juga ada buku-buku yang lain, ya. Tentu saja saya tidak akan membahas semuanya, tapi apa buku-buku yang dipaparkan di sini itu tidak seperti Alkitab menulis bahwa ada sang pencipta yang menciptakan bahasa dan juga ada perpecahan bahasa dari peristiwa di Babel. Ya, di sini juga ada Noam Chomsky dalam buku yang berjudul On Language. Memang membahas tentang aspek banyak bahasa tetapi tidak secara khusus atau mendalam membahas asal-usul bahasa itu sendiri dan arti evolusi historisnya. Jadi ini pun opini dan hipotesis saja, ya. Dan masih banyak lagi tentu saja nggak akan saya bahas. Dan kita semua, kita adalah para pemikir. Demikian juga para pemikir sebelumnya. Kita semua menghormati para pemikir, kita semua menghormati para ilmuwan. Kita boleh beropini, kita boleh curiga, ya. Hermeneutic of suspicion, ya, apa yang diungkapkan oleh pemikir sebelumnya kita curigai, benar nggak sih seperti itu, boleh dong, ya, namanya kita sedang belajar, ya. Jadi seorang ilmuwan bisa menelurkan teorinya, tapi kemudian teori itu bisa disanggah, bahkan bisa diperbaiki, atau bahkan dipandang salah, boleh, nggak apa-apa, dia tetap orang pinter kok. Karena kita semua, ilmu yang sedang ada di dunia ini adalah ilmu yang berkembang. Jadi setiap kali ilmu itu ada, bukan ilmu yang mati, tetapi ilmu yang bisa kemungkinan berkembang. Misalnya penemuan DNA, kan bukan DNA sendirian terus sudah, enggak kan? Terus baru kemudian ada penemuan DNA fingerprint. Dan Kejadian 2 ayat 7, kita sudah membahas bulan lalu, bahwa mungkin nggak sih ada manusia sebelum Adam? Saya bilang mungkin. Tetapi
Makhluk itu bukan Adam. Bisa dia adalah manusia, sejenis orang. Bisa dia sejenis orang, tapi bukan Adam. Hanya Adam yang diciptakan secara khusus, karena Adam, masih ingat? Alef dan Dam. Gabungan antara Alef Elohim, unsur Allah, dan Dam, makhluk yang berdarah. Jadi makhluk berdarah yang memiliki unsur Elohim hanya Adam. Mungkin enggak ada sejenis manusia lain seperti manusia. Mungkin enggak? Mungkin. Di mana itu ditulis? Dalam Kejadian 1 ayat 24. Kita sudah membahasnya bulan yang lalu ya. Nah, jadi berpikir dengan kata-kata itulah konsep logos, dan hanya berpikir dengan kata-kata konsep logos ini hanya dimiliki satu jenis makhluk. Siapa dia? Manusia, Adam. Nah, jadi orang Yahudi pun menganggap bahwa agamanya itu adalah agama kata-kata suci. Makanya mereka selalu membaca ayatnya dalam bahasa asli Ibrani. Perhatikan kalau apa yang saya baca tadi, bisa kita menyimpulkan bahwa Tuhan menciptakan bahasa, huruf, dan angka itu di Kejadian 1 ayat 1 yang nggak bisa dibaca dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Sebagus apapun bahasa Inggris, sebagus apapun bahasa Indonesia, ketika menerjemahkan Torah, sudah bukan Torah lagi. Jadi itu adalah terjemahan Torah, bukan Torah yang sebenarnya. Jadi Alkitab yang diterjemahkan itu bukan Alkitab, tapi terjemahan Alkitab. Karena bagi orang Yahudi, Tuhan itu mengilhamkan Musa menulis Torah itu bukan hanya di dalam kata-kata dan kalimat, tetapi dalam gugusan huruf. Dan itulah indahnya Alkitab. Itulah the power of language. Maka ada ungkapan Tuhan menciptakan dengan firman-Nya. Dulu kita nggak punya bayangan, gimana sih Tuhan itu menciptakan dalam firman-Nya? Jadi. Bagaimana mungkin Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya? Hari ini kita bisa membayangkan divine intelligence. Ya. Dan orang-orang kuno dahulu nggak bisa membayangkan gimana sih Tuhan itu menciptakan alam semesta ini hanya dengan firman-Nya. Tetapi hari ini bisa. Bahwa semua teknologi apapun teknologi itu berasal dari coding. Dengan adanya fisika kuantum dari J.P. Thomson dan J.J. Thomson, kemudian dikembangkan oleh Niels Bohr, dikembangkan oleh Albert Einstein, dikembangkan oleh Isidor Isaac Rabi, bisa dikembangkan oleh Robert Oppenheimer. Semua adalah para ahli fisika dan ahli-ahli matematika. Baru kemudian mereka menciptakan teknologi nuklir bom atom. Kemudian dikembangkan lagi sehingga manusia bisa meluncurkan Apollo menuju ke bulan. Dari mana itu diciptakan? Dari orang-orang yang menciptakan rumus lebih dahulu. Kalau fisika klasik itu adalah ilmu pasti, tetapi kalau fisika kuantum ilmu yang sangat tidak pasti. Nah, menarik kan ini? Berarti ilmu itu bisa berubah. Ilmu pasti menjadi ilmu yang sangat tidak pasti. Nah, sehingga orang-orang juga bisa berpikir bahwa lawan kebenaran itu bukan ketidakbenaran. Lawan kebenaran adalah kebenaran yang lebih dalam. Siapa yang ngomong ini? Seorang ahli fisika yang bernama Niels Bohr. Keren itu. Nah, jadi Allah menciptakan huruf, bahasa, dan angka di sejak Kejadian 1 ayat 1, dan itulah the power of language. Dan Alkitab kita juga diciptakan secara coding, gugusan-gugusan huruf. Dan sepanjang Anda hidup nggak akan selesainya belajar kitab Torah. Hapokba, veapokba, dekolaba, uba, tehese. Berputar-putarlah di dalam kitab Torah, maka seluruh urusan kehidupan ada di dalamnya. Dulu saya nggak percaya ungkapan ini. Muter-muter di kitab Torah, katanya semua urusan kehidupan ada di dalamnya. Karena kenapa? Karena dulu saya membacanya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Ketika Torah ini dibaca dalam bahasa Indonesianya, dibaca dalam bahasa aslinya, ternyata setiap huruf memiliki makna.
Dan bahkan Bereshit di sini adalah singkatan dari Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ini adalah singkatan. Nah, itu adalah ilmu notarikon, ilmu siman, ya, ilmu mengenai gugusan-gugusan huruf dalam filsafat huruf Ibrani. Nah, jadi di sini ada masuk di dalam letterisme huruf Ibrani, filsafat huruf yang dikenal dengan filsafat angka gematria, filsafat lambang-lambang huruf atau ideogram, notarikon, kemudian ada filsafat temura, permutasi huruf. Kalau huruf itu dibalik-balik masih ada hubungannya dengan satu kata dengan kata-kata yang lain. Nah, jadi ini adalah suatu ilmu olah pikir filsafat yang tidak hanya berpikir secara kalimat tetapi berpikir secara kata-kata, tetapi juga berpikir secara gugusan huruf. Bahwa setiap huruf Ibrani pada naskah suci kitab Torah ada kode-kode dalam setiap huruf yang dapat didecode. Alkitab itu punya bahasa coding seperti programming komputer, ya. Dan cara decode-nya hanya dengan pembacaan secara peshat, secara letterisme, secara gugusan huruf, secara 4 tahap, peshat, remes, deras, dan sod dalam eksegesis Yahudi Pardes. Dan kalau Anda memahami ini, maka Anda harus belajar naskah Ibraninya dulu. Nah, kalau kitab Torah itu adalah gugusan huruf yang merupakan kode yang harus didekode, bukankah pemrograman komputer berkait erat dengan bahasa-bahasa coding? Ada JavaScript, ada SQL, ada Python, ada Java. Dan perhatikan, ada language, ada power. Hanya manusia yang punya language, maka manusialah yang punya power di antara semua makhluk-makhluk yang ada di dunia. Karena manusia punya language. Jadi inilah divine intelligence. Language, safa, adanya word, ya, itulah kekuatan. Dan Yesus Kristus adalah hadafar, dia adalah sang firman. Dia adalah sang empunya language. Dan terhadap sang firman ini, Rasul Yohanes bersaksi bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Perhatikan Mazmur 33 ayat 9. Kihu Amar, hanya berbicara saja, ya, hanya berfirman saja, fayehi, maka semuanya jadi. Husifa, faya amot, ketika dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Ketika Tuhan mengungkapkan bahasanya, ada divine intelligence dalam kata-katanya, maka ada power. Dan sungguh Alkitab bersaksi bahwa kita adanya divine intelligence dari Melek Haolam, Sang Raja Semesta. Dan bisakah Anda membayangkan divine intelligence hari ini? Tuhan menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya. Bagaimana Anda dapat membayangkan ini? Gimana sih kalau kita itu kok bisa diciptakan dalam gambar dan rupa Allah? Perhatikan, manusia pun hari ini bisa menciptakan sesuatu dalam gambar dan rupanya. Apa itu? AI. AI adalah ciptaan manusia yang dalam gambar dan rupanya. Pada sekitar tahun 22, Blake Lemoine. Siapa Blake Lemoine? Dia adalah CEO dari AI Lambda yang dimiliki oleh Google. Dia deklarasi waktu itu bahwa AI Lambda yang dia invent itu, yang dia bangun itu, sudah sampai ke tahap sentient. Memiliki rasa seperti manusia. Punya kehendak, punya perasaan, punya emosi. Wow. Berarti manusia bisa menciptakan sesuatu seperti dirinya dalam gambar dan rupanya. Jadi itulah ketika manusia diciptakan oleh Tuhan dalam gambar dan rupanya, itu seperti manusia hari ini menciptakan teknologi AI. Ya, wow. Berbagilah kita, ya.
generasi baby boomer, generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi alpha, generasi beta. Ya. Sekarang kita bisa membayangkan divine intelligence, bagaimana Tuhan bisa menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya. Kita pun dapat menciptakan sesuatu dalam gambar dan rupa kita. Apa itu? AI. Wow, ya kan? Nah, itulah keunggulan kita yang ada di generasi baby boomer, ya, generasi senior saya. Kalau saya ini termasuk di generasi X, ya. Siapa lagi nanti yang lebih muda? Generasi Y, generasi Z, ya, generasi Z, ya. Dan itulah yang dibahas oleh Rabbi Jonathan Sacks. Nah, saya itu sangat mengagumi pemikir. Dia adalah termasuk filsuf yang saya hormati, Rabbi Jonathan Sacks. Ini dia ungkapkan di tahun 2012. Yang saat itu AI belum seperti hari ini. Dan saat itu saya membaca tulisannya itu sudah wow banget. Ini tulisan yang avant-garde banget. Saat itu di tahun 2012, ya, almarhum Rabbi Jonathan Sacks ini mengatakan it took div- it took the discovery of artificial intelligence to give us an insight into divine intelligence. Ini tulisan tahun 2012. Belum ada AI Lambda, belum ada ChatGPT, belum ada Gemini, belum ada DeepSeek, belum ada. Dia sudah ngomong kayak begini. Keren kan ini Rabbi? Makanya saya sangat menghormati, hampir semua bukunya saya koleksi, ya. Jadi kalau Anda ingin memahami divine intelligence, hari ini kita dapat membandingkannya dan mencoba membayangkan dengan penemuan dan perkembangan artificial intelligence pada zaman ini. Wow, ini sudah ditulis oleh Rabbi Jonathan Sacks di 2012. Yang saat itu saya belum tahu apa-apa. Oh, itu AI. Memang istilah AI itu sudah ada sejak zamannya Alan Turing, ya. Alan Turing itu sudah mengungkapkan ini di tahun 1953 ketika dia menciptakan Turing Machine yang menjadi cikal bakal dari prosesor prosesor hari ini. Itu yang ciptakan itu Alan Turing dan dia sudah sebut itu sebagai artificial intelligence. Tapi artificial intelligence itu kan nggak seperti hari ini. Dan waktu itu saya belum dapat membayangkan. Nah, kenapa ilmu itu berkembang? Karena ada hermeneutic of suspicion. Maka iman itu nggak boleh berjalan sendirian, iman tok nggak bisa. Harus menggunakan akal. Dan kita semua harus punya kecurigaan hermeneutik. Kalau Anda nggak punya kecurigaan hermeneutik, Anda nanti bisa dipermainkan oleh guru-guru spiritual. Banyak kan orang-orang itu dibohongi oleh guru-guru spiritual mereka karena mereka percaya buta. Ya, bahasa Indonesia punya istilah lucu, babi buta. Percaya secara membabi buta. Dan ini adalah teori hermeneutik yang menekankan pada pentingnya membaca teks dan pandangan kritis dan mencari makna yang tersembunyi di balik teks. Dan konsep ini pertama kali diperkenankan oleh filsuf asal Jerman, Paul Ricoeur, ya, tahun 1965. Kita semua, ilmu apapun harus ada hermeneutika kecurigaan termasuk ilmu teologi. Ya, kalau ada misalnya ungkapan-ungkapan baru dalam doktrin-doktrin baru itu harus dicurigai, nggak boleh langsung dipercayai walaupun kelihatannya orangnya baik, saleh, nggak boleh, ya. Karena kalau percaya buta nanti akan ada ekses-ekses yang tidak baik. Anda bisa dipermainkan oleh guru-guru spiritual. Maka belajarlah dari banyak guru, membaca banyak buku supaya Anda nggak gampang dipermainkan. Ya, baik itu ilmu apa saja. Nah, jadi di dalam penemuan ilmu apapun, bahkan doktrin Alkitab, ya, itu selalu bisa dipertanyakan. Makanya penting itu hermeneutika of suspicion. Dan walaupun perbedaan opini antara satu dengan yang lain itu sepertinya pertikaian, tapi sebenarnya itu baik. Ya. Pernah ada gesekan-gesekan antara ilmu
dan iman, misalnya penemuan dari Galileo yang sempat membuat gereja marah. Tapi pada akhirnya gereja juga menyadari kesalahannya. Sehingga pada akhirnya juga gereja menempatkan Galileo Galilei sebagai orang yang sangat penting dalam sejarah gereja, terutama dalam soal keilmuan astronomi. Sehingga pada akhirnya gereja tidak memusuhi sains, sebaliknya justru gereja menjadi pusat sains. Sehingga kita juga mendapatkan banyak istilah-istilah Latin untuk istilah-istilah ilmiah, ya. Bahkan ada istilah remapisteos, ada istilah profesus. Apa itu profesus? Di sini bersama kita ada Profesor Esther. Kenapa kok disebut profesor? Apa itu profesor? Sebenarnya kata profesor itu berasal dari kata profesus, artinya deklarasi menyatakan sesuatu di hadapan orang banyak. Pernyataan iman di hadapan orang banyak. Nah, itu di mana tempatnya? Tempatnya di gereja. Dan saat itu, Gereja Katolik Roma pernah menjadi pusat iman dan sekaligus pusat ilmu. Sehingga orang-orang pintar itu kumpulnya di mana? Kumpulnya di gereja. Jadi kalau orang keluar dari gereja, kemudian dia mengajar, mereka disebut profesor. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang telah mengaku iman. Tetapi kemudian makna ini menjadi bergeser, menjadi dalam artian guru besar. Anda tahu artinya doktor? Doktor itu juga merupakan serapan dari bahasa Latin. Doktor artinya guru. Ya. Kenapa kok banyak istilah-istilah Latin yang kemudian menjadi istilah-istilah ilmiah? Karena memang dahulu gereja menjadi pusat iman sekaligus pusat ilmu. Ada kalanya memang gereja salah, misalnya salah memahami penemuan dari Galileo, sehingga dia dihukum tahanan rumah, tetapi dia boleh meneruskan penelitiannya, sehingga pada akhirnya pun gereja meminta maaf atas kesalahannya terhadap penemuan dari Galileo dan Galilei. Nah, itu adalah termin pertama. Saya kembalikan kepada Ibu Arfi. Anda bisa bertanya jawab, Anda juga bisa memberikan opini, Anda juga boleh mengajukan sesuatu jika Anda nggak setuju dengan apa yang saya paparkan. Silakan saya kembalikan kepada Ibu Arfi. Baik, terima kasih Bu Rita. Sebelum saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh bertanya, didahulukan yang mengangkat tangan, izinkan saya memberikan satu buah pengumuman